Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang topik minggu ke-9, yaitu tentang protokol jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya M. Paatir Wahyudin dengan kode NIM 1101220258. Nah, tugas saya di sini sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Hafaf Aska Humayun, NIM 1101220406, dan saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sarah Alexandra Sihaan dengan NIM 1101220277 dan saya sebagai anggota. Dan perkenalkan, saya Muhammad Raffi Nanditya Kamil dengan NIM 1101220287 sebagai anggota kelompok. Tujuan dari materi pertemuan 9 yaitu protokol jaringan komputer. Yang pertama itu, para penonton bisa mengetahui tujuannya dibuat protokol komunikasi, dan yang kedua, para penonton juga bisa mengetahui contoh protokol komunikasi yaitu TCP atau IP. Kita lanjut ke pendahuluan, yaitu pertama, jaringan komputer awal yaitu adalah ARPANET yang dibentuk pada tahun 1969. ARPANET adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPANET mulanya mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Protokol komunikasi awal yang digunakan ARPANET adalah Network Control Program atau NCP. Jaringan ini mulanya berada di California di Amerika Serikat. Selanjutnya, jaringan ARPANET kemudian berkembang dengan peserta awal adalah kampus-kampus di Amerika. Di samping militer, ARPANET meliputi pula 4 kampus di awalnya, yaitu Universitas California atau UCLA, Stanford, Universitas UTAH, dan Santa Barbara. Program email pertama ditulis oleh Roy Tomlinson pada tahun 1972 dan segera menjadi populer. Lalu, ketika protokol komunikasi antar komputer telah terbentuk, maka berbagai aplikasi dikembangkan seperti FTP atau kepanjangan dari File Transfer Protocol atau Transfer File. Kemudian ada HTTP, kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol atau Internet. Kemudian ada SMTP atau kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada IRC, kepanjangan dari Internet Rally Chat atau wahana untuk chatting dan lain sebagainya. Nah, jaringan semakin luas karena menghubungkan antar komputer adalah mudah, dan support untuk mengaktifkan servis-servis tersebut juga free. Nah, jika menginstalasi OS Unix atau Linux misalnya, maka semua fasilitas tersebut dianggap sebagai pendamping dasar dari OS tersebut. Dan saat ini semua fasilitas telekomunikasi data ini dapat dengan mudah kita akses dan kita pakai. Poin selanjutnya yaitu secara bisnis. Jalur perkembangan bisnis internet adalah di luar dari bisnis telekomunikasi konvensional. Bisnis telekomunikasi konvensional ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Di Indonesia adalah sejak zaman Hindia Belanda dengan PTT-nya. Internet berkembang dari pihak militer diteruskan oleh pihak universitas. Standar protokol telekomunikasi secara internasional diatur oleh ITU atau International Telecommunication Union. Standar protokol internet berkembang sedikit demi sedikit dari RFC, yaitu Request for Comment, yang berupa saling lempar ide dari para akademisi. Ketika ingin mengembangkan aplikasi baru, salah seorang menginisiasi dan melempar ke forum, lalu forum menyempurnakannya. Perkembangan internet sebetulnya secara bisnis mengganggu zona nyaman perusahaan telekomunikasi konvensional. Pada masa kini, kita melihat bahwa perusahaan telekomunikasi konvensional bisa disebut tutup warung dan berganti dengan mengadopsi sistem seluler dengan beragam aplikasi yang berbasis data. Oke, jadi kita lanjut ke jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain.
Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik dan nirkabel. Selain menggunakan hardware tersebut, membuat jaringan komputer umumnya juga perlu untuk memasang perangkat lunak atau software tertentu. Software dipakai untuk mendeteksi perangkat yang berada di satu jaringan. Secara sederhana, dalam sebuah jaringan komputer biasanya tersusun dari komputer server yang dimana berperan sebagai pusat pengaturan dan ada komputer host sebagai tempat pengguna beroperasi. Adapun fungsi jaringan komputer yang paling sederhana adalah memudahkan membagi beban kerja perangkat untuk menjalankan sebuah program. Selain itu, fungsi jaringan komputer yang berikutnya adalah menghemat sumber daya. Misalnya dengan jaringan komputer, beberapa komputer bisa melakukan cetak dokumen atau print lewat satu perangkat printer yang sama. 1. LAN. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN, atau disebut juga Local Area Network. LAN merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. LAN biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat dalam satu rumah atau beberapa komputer yang tersambung dengan kabel tetapi masih dalam satu atap. LAN juga diterapkan di berbagai warnet yang menghubungkan banyak komputer ke satu server. Di sebuah ruangan kantor untuk menghubungkan beberapa perangkat ke satu komputer, server, hingga printer dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Seperti namanya, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Jaringan yang jangkauannya lebih besar dari LAN ini bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan komputer di satu lembaga ke lembaga lainnya dalam satu wilayah administratif. Nah, yang ketiga nih ada WAN atau Wide Area Network. Merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. Dengan WAN, data di dalam komputer yang terletak di Indonesia misalnya bisa ditransfer dengan mudah dan cepat ke komputer di negara lainnya, misalnya ke Amerika Serikat. Contoh mudah penerapan WAN adalah jaringan internet yang umum dipakai selama ini, di mana WAN akan menghubungkan perangkat dengan sebuah komputer atau server yang ada di negara lain. Keempat, ada yang namanya WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN bisa dibilang sama dengan LAN, tetapi jaringan tipe ini tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan banyak perangkat. Melalui teknologi wireless seperti Wi-Fi, WLAN punya fungsi yang sama dengan LAN, sehingga kita bisa menggunakannya untuk menyambungkan komputer, server, printer, dan lain sebagainya dalam sebuah jangkauan kecil. Contoh penggunaan WLAN yang itu ada seperti terhubungnya beberapa perangkat dari sejumlah rumah di area kecil atau di satu blok komplek dengan satu jaringan Wi-Fi. Perlu dicatat, perangkat yang ingin memanfaatkan jaringan WLAN tentunya harus sudah dibekali dengan dukungan teknologi Wi-Fi. Nah, adapun jenis jaringan komputer yang sering dipakai adalah LAN, MAN, dan WAN seperti yang sempat disinggung di atas. Selain itu, sebenarnya terdapat masih banyak lagi jenis komputer yang juga sering dipakai, tapi mungkin belum terlalu mengenalnya. Nah, tiap jenis jaringan komputer umumnya memiliki perbedaan sesuai dengan cakupan wilayah, alat penghubung, dan sebagainya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video animasi ini terjadi banyak kesalahan, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata di video animasi ini. Terima kasih kepada Bapak Ishak Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah
pengantar teknik telekomunikasi yang sudah mengajarkan kami selama 1 semester tentang apa itu pengenalan teknik telekomunikasi. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.